Nah, ini para hadirin hadirat rahimakumullah yang perlu kita ketahui. Nah, kita lihat ya. Dulu di zaman Bani Israel, Rasulullah SAW beliau menjelaskan yang kurang lebih ceritanya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dulu itu di Bani Israel, kata Rasulullah, ada 3 orang. Yang satu orangnya itu diuji oleh Allah dengan penyakit belang. Yang kedua tidak tumbuh rambutnya, ya, buta asli emang. Ya. Kemudian yang ketiga buta. 3 ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang ini berdoa, 3-tiganya ini, ya Allah, kepingin disembuhkan. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk mengabulkan doanya. Ya. Pertama yang belang, ya. Apa harapanmu wahai orang yang belang? Saya kepingin punya kulit yang normal, wajah yang indah, kulit yang menyenangkan. Oh ya, diusap sama malaikat ini, mungkin malaikat menyerupai manusia, diutus oleh Allah. Ting gitu Pak ya. Mungkin gitu ya. Akhirnya ganteng orang ini. Berasnya belangnya hilang. Jadi ganteng, kulitnya bersih ya. Tidak cukup seperti itu, ditambah lagi. Apa yang kamu cintai daripada harta? Oh saya kepingin punya onta. Dikasih onta. Ting gitu ya. Subhanallah, onta ini punya anak sampai orang ini menjadi pengusaha sukses. 1 lembah ini ontanya semuanya. Ya. Kasih wis ganteng, dikasih onta banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang buta ini, ya. Kamu kepinginnya apa? Ya. Saya kepingin tumbuh rambut saya. Ya. Ting, oh lebat rambutnya Pak, langsung ganteng kan ya. Kemudian harta yang kamu senangi apa? Saya kepingin punya sapi. Saya senang sapi. Oh ya, dikasih sapi. Subhanallah, sapi ini berkembang 1 lembah ini sapinya dia dok. Oh sugih Pak, pengusaha sapi. Ya. Yang ketiga, orang yang buta. Wahai buta, apa harapanmu? Saya berharap pandangan saya dikembalikan. Saya berharap saya bisa melihat. Kepinginnya itu orang buta. Akhirnya dijadikan orang yang bisa melihat. Harta yang kamu senangi apa? Saya kepingin punya kambing. Dikasih kambing. Kambingnya 1 lembah. Yang pertama pengusaha onta, ya, peternak onta. Yang kedua peternak sapi. Yang ketiga peternak kambing. Sugih kabeh Pak. Subhanallah. Ganteng-ganteng, sugih-sugih. Ah, kemudian sekarang dapat ujian dari Allah. Allah mengutus malaikat menjadi orang yang fakir. Coba sekarang, ayo. Orangnya persis sama dia keadaannya. Dulu susah, datang ke orang yang pertama. Pengusaha ini sudah, ya, pengusaha peternak onta. Tuan, saya ini orang miskin, saya ini juga punya penyakit, butuh uang banyak. Untuk sampai ke tempat saya butuh biaya banyak, ya. Bisa enggak jenengan bantu saya? Oh, ternyata ketika jadi sukses pengusaha, oh salamu dewe melarat gon. Tuh. Ya. Tuh. Bukannya kalau tidak salah kamu dulu juga melarat. Oh kata siapa? Saya ini keturunan sugih mulai biyen. Loh, mulai sombong, Mbak. Ya. Mulai sombong. Akhirnya orang fakir ini yaitu malaikat. Kalau kamu bohong dengan apa yang kamu ucapkan, mudah-mudahan Allah mengembalikan seperti keadaanmu yang dulu. Oh, doanya malaikat. Ya. Yang kedua didatangi pengusaha peternak sapi ini. Sama, oh saya ini orang miskin, butuh bantuan, ya. Bisa enggak bantu saya? Oh, kon melarat ya salamu dewe. Ya. Saya ini kerja dari awal ini. Wah, sombong, Pak. Nah, ya. Akhirnya sama didoakan. Kalau kamu bohong, ya, maka Allah akan mengembalikan sesuai sebagaimana kamu sebelum sukses ini. Ya. Akhirnya 2 orang ini dikembalikan lagi sama Allah. Ya belang, ya buta akhirnya kabeh. Kenapa? Tidak syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Yang ketiga yang buta, ketika didatangi, saya ini butuh uang banyak. Oh ya, apa kata yang buta ini? Yang dulunya buta sudah lihat, Pak. Kamu ambil sesuai kebutuhanmu. Saya punya kambing banyak ini, silakan kamu ambil sebutuhnya kamu. Ya. Akhirnya didoakan sama malaikat. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan dengan apa yang kamu miliki. Terus seperti itu. Tuh. Yang dua akhirnya dicabut Pak nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga karena dia bersyukur maka ditetapkan bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang menceritakan cerita 3 orang Bani Israel terdahulu. Nah, makanya kalau kita kepingin nikmat kita ini tetap ada bersama kita, kita jaga para hadirin. Jaganya dengan apa? Dengan taat, ibadah kepada Allah, sedekah, kalau itu harta, maka pasti kita akan dijaga bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.